Misteri Gua Maharani Lamongan, keindahan bawah tanah yang mistis. Bayangkan sebuah pintu rahasia di perut bumi. Pintu itu membawa kita ke sebuah dunia yang berbeda. Saat pertama kali melangkah ke dalamnya, udara menjadi sejuk, cahaya lampu temara memantul dari dinding batu kapur, dan perlahan kita merasa bukan lagi berada di dunia yang sama. Seolah-olah, kita sedang memasuki ruang lain yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Sahabat, sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita penuh misteri Gua Maharani Lamongan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa ikut menjelajahi kisah-kisah mistis dan sejarah yang tersembunyi di berbagai penjuru Nusantara. Baiklah, sekarang mari kita mulai perjalanan kita menyingkap misteri Gua Maharani Lamongan, sebuah gua bawah tanah yang bukan hanya indah bagai istana kristal, tapi juga menyimpan kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bab 1. Penemuan Goa yang tersembunyi. Gua Maharani terletak di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya berdekatan dengan wisata Bahari Lamongan, WBL, dan makam Sunan Derajat, sehingga sering dikunjungi wisatawan. Namun, tahukah kalian? Gua ini sebenarnya baru ditemukan pada tahun 1992. Konon, gua ini ditemukan secara tak sengaja oleh para pekerja yang sedang melakukan penggalian tambang batu kapur. Mereka menggali tanah, memecah bebatuan, hingga tiba-tiba salah satu pekerja menemukan celah kecil yang menghembuskan angin dingin dari bawah tanah. Rasa penasaran membuat mereka mencoba memperbesar celah itu. Setelah diterangi dengan lampu, tampaklah sebuah lorong bawah tanah yang gelap namun memantulkan cahaya dari dinding-dindingnya. Para pekerja terkejut, beberapa bahkan merasa merinding seolah ada mata yang mengintai dari kegelapan. Sejak itulah Gua Maharani mulai dikenal, dan diberi nama Maharani yang berarti ratu. Masyarakat percaya gua ini seindah istana permaisuri, tempat yang agung sekaligus angker. Bab 2. Pesona kristal di perut bumi. Gua Maharani memiliki kedalaman sekitar 25 meter dari permukaan tanah, dengan luas sekitar 2.500 meter persegi. Begitu memasuki goa, kita akan disambut oleh stalaktit dan stalagmit yang terbentuk ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Yang membuatnya berbeda dari goa-goa lain adalah warna-warni alami dari batu kapurnya. Ada bagian yang berkilau seperti kristal, memantulkan cahaya lampu warna-warni sehingga terlihat seperti istana di bawah tanah. Bentuk-bentuk bebatuan di dalam goa juga unik. Ada yang menyerupai tirai, organ musik, singgasana, bahkan naga. Para pengunjung sering takjub karena seakan setiap sudut goa menyimpan bentuk misterius yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Namun, di balik keindahannya, ada pula kisah-kisah mistis yang melekat pada setiap ruang di dalam goa ini. Bab 3. Aura mistis di dalam goa. Sejak ditemukan, Gua Maharani sudah dianggap memiliki energi yang berbeda. Para pekerja yang pertama kali masuk bercerita bahwa mereka merasa pusing, mual, bahkan ada yang ketakutan tanpa sebab. Masyarakat sekitar percaya bahwa Gua Maharani bukan sekadar gua biasa, melainkan sebuah istana gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Ada yang menyebutnya kerajaan jin, ada pula yang percaya bahwa gua ini adalah tempat semedi para leluhur zaman dahulu. Beberapa pengunjung mengaku mencium bau dupa ketika berada di dalam, padahal tidak ada orang yang membakar dupa di sana. Ada juga yang mendengar suara gamelan halus bergema samar-samar di kedalaman goa. Cerita mistis ini membuat banyak orang datang bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk mencari peruntungan, melakukan meditasi, tirakat, bahkan meminta wangsit di dalam goa. Bab 4. Kisah Raja dan Ratu Gaib. Legenda lokal menyebutkan bahwa Gua Maharani dihuni oleh sepasang raja dan ratu gaib. Mereka adalah penguasa alam bawah tanah yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Beberapa orang yang memiliki mata batin mengatakan pernah melihat sosok wanita anggun berpakaian kebaya putih dengan mahkota emas berjalan di dalam goa. Sosok itu dipercaya sebagai Ratu Maharani, penguasa goa ini. Selain itu, ada juga sosok laki-laki tinggi besar yang sering terlihat berdiri di dekat stalagmit berbentuk singgasana. Konon, dialah sang raja yang mendampingi Ratu Maharani. Mitos inilah yang kemudian membuat nama Maharani semakin lekat dengan nuansa kerajaan mistis. Bab 5. Pengalaman mistis para pengunjung. Tidak sedikit kisah-kisah pengunjung yang mengalami kejadian aneh di Gua Maharani. Ada seorang wisatawan yang bercerita bahwa ia melihat cahaya seperti obor bergerak sendiri di dalam goa. Saat ia mencoba mengikutinya, cahaya itu tiba-tiba menghilang. Seorang fotografer pernah mengaku kameranya mati total ketika akan mengambil gambar di salah satu sudut goa. Aneh ya, begitu keluar dari goa, kameranya kembali menyala normal.
Bahkan ada rombongan pelajar yang berkunjung pada malam hari. Saat acara khusus, mereka mendengar suara gamelan mengalun sangat jelas. Saat ditanyakan pada pemandu, ternyata tidak ada satupun orang yang memainkan gamelan di dalam. Bab 6. Goa sebagai tempat tirakat. Bagi sebagian orang, Goa Maharani dianggap sebagai tempat yang cocok untuk tirakat atau bersemadi. Mereka percaya energi spiritual di dalam goa ini sangat kuat, sehingga bisa membuka mata batin atau memberikan petunjuk gaib. Banyak orang datang dengan tujuan tertentu, mulai dari mencari ketenangan batin, meminta kelancaran rezeki, hingga mencari petunjuk hidup. Mitosnya, siapapun yang bisa bermeditasi dengan khusyuk di dalam goa ini akan mendapat bisikan atau ilham dari para penghuni gaib goa. Namun, tidak semua orang kuat melakukannya. Ada yang justru keluar dengan perasaan ketakutan, bahkan jatuh sakit setelah bersemedi di sana. Bab 7. Misteri ruangan tersembunyi. Selain lorong utama yang dibuka untuk wisata, masyarakat percaya bahwa Goa Maharani memiliki ruangan-ruangan tersembunyi yang tidak semua orang bisa akses. Ada cerita dari seorang warga yang konon masuk terlalu dalam dan menemukan sebuah ruangan luas dengan singgasana batu raksasa di tengahnya. Namun, ketika ia mencoba kembali ke sana bersama temannya, lorong itu sudah tidak ditemukan lagi. Seolah-olah gua ini bisa berubah bentuk, memperlihatkan rahasia hanya kepada orang-orang tertentu. Bab 8. Pertemuan dunia nyata dan gaib. Goa Maharani seakan menjadi tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan. Para spiritualis percaya bahwa di dalam goa ini terdapat gerbang dimensi yang bisa menghubungkan manusia dengan alam astral. Itulah sebabnya, tidak semua orang dianjurkan untuk terlalu lama berada di dalam. Energi di dalam goa bisa membuat orang linglung, tersesat, bahkan seperti ditarik masuk ke dunia lain. Beberapa kisah menyebutkan ada pengunjung yang hilang sesaat di dalam goa. Temannya tidak menemukannya, tapi kemudian ia muncul kembali di pintu keluar dengan wajah kebingungan. Bab 9. Antara wisata dan mistis. Kini, Goa Maharani dikelola sebagai objek wisata. Lampu-lampu warna-warni dipasang, jalan setapak dibuat, sehingga gua terlihat indah dan ramah dikunjungi. Namun, keindahan itu tidak bisa menghapus nuansa mistis yang melekat. Justru, perpaduan antara wisata alam dan aura mistis membuat Goa Maharani semakin terkenal. Banyak orang datang bukan hanya untuk menikmati keindahan stalaktit dan stalagmit, tapi juga untuk merasakan langsung atmosfer gaib yang menyelimuti tempat ini. Bab 10. Penutup misteri yang tak pernah usai. Goa Maharani Lamongan adalah bukti nyata bahwa keindahan alam Indonesia seringkali diselimuti misteri dan kisah mistis yang membuat kita penasaran. Apakah benar ada ratu gaib yang menghuni goa ini? Ataukah hanya sugesti dari keindahan alam bawah tanah yang begitu menakjubkan? Semua tergantung pada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, Goa Maharani adalah tempat di mana alam, sejarah, dan misteri bertemu menjadi satu. Tempat yang akan terus memikat hati, sekaligus menimbulkan rasa kagum bercampur takut bagi siapapun yang berani memasukinya.